adik-adik, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Adik-adik, saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ayo, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, akulah pahlawan Kristus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa memberi waktu untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami melalui cerita hari ini, supaya seluruh anak-anak yang mendengarkan cerita ini bisa bertumbuh hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Daud dan Goliat, ya, yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat 58. Kakak tidak baca ayatnya, tetapi dengarkan saja cerita kakak yang akan kakak sampaikan. Pasang telinga dan silahkan simak cerita kakak. Temanya hari ini adik-adik yaitu tentang Goliat dan juga Daud. Adik-adik, ternyata bangsa Israel dan juga bangsa Filistin sudah bertengkar lama sekali adik-adik, ya, lama sekali, sehingga mereka itu saling bermusuhan dan tidak pernah berteman antara bangsa Filistin dan bangsa Israel. Nah, suatu hari adik-adik, tiba-tiba ada berita bahwa bangsa Filistin akan menyerang bangsa Israel. Dan ternyata bangsa Filistin memiliki jagoan yang sangat hebat adik-adik. Namanya adalah Goliat. Nah, Goliat itu tinggi besar kayak raksasa adik-adik. Coba ya kita lihat perbedaannya. Ini Goliat, ya. Kemudian ini kalau manusia biasa, kecil banget adik-adik. Jadi dia itu raksasa adik-adik. Dan itu si Goliat ini merupakan jagoan orang Filistin. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan si jagoan mereka ini. Nah adik-adik, suatu hari mereka akan menyerang bangsa Israel, sehingga ada banyak orang yang ketakutan, termasuk bangsa Israel. Nah adik-adik perlu tahu bahwa yang menjadi raja pada saat itu adalah Raja Saul. Dan Raja Saul ini termasuk orang yang hebat dalam berperang. Tetapi meskipun dia sudah hebat dalam berperang, ada juga ketakutan dalam hatinya melawan raksasa. Karena di Alkitab diceritakan bahwa gagang dari tombaknya si Daud si Goliat ini adik-adik itu sebesar lengan orang dewasa. Itu hanya gagang tombaknya saja adik-adik. Nah berarti bisa
lihat, bisa diperkirakan bahwa ini dia adalah seorang yang hebat. Kemudian dia menggunakan baju prajurit lengkap adik-adik. Ya, luar biasa. Susah untuk dikalahkan. Nah adik-adik, suatu hari adik-adik, si Daud, kamu lihat ini si Daud pergi ke padang gurun, disuruh oleh bapaknya. Biasanya pekerjaan si Daud ini adalah menggembalakan domba adik-adik. Jadi bapaknya sekalian menyuruh dia, tolong datanglah kepada kakak-kakakmu yang lagi berperang. Ya, coba lihat mereka, apakah abang-abangmu itu semuanya sehat-sehat. Dan Daud datang ke sana, dan tiba-tiba dia melihat adik-adik si Goliat berbadan besar ini adik-adik. Ya, berbadan besar lawan orang Israel. Dan si Daud aja melihat, ada orang besar raksasa ya akan melawan bangsa Israel. Nah, adik-adik kamu tahu, si Goliatnya berkata, ayo, siapa yang berani melawan saya? Siapa yang berani melawan saya, maka dia adalah orang terhebat. Dan semua orang ketakutan. Tidak ada satu orang pun yang berani untuk melawannya. Karena tingginya aja adik-adik, kamu lihat kan, ini ada pohon loh, hampir sama tingginya dengan pohon itu. Padahal pohon itu juga sangat tinggi adik-adik. Nah, tiba-tiba si Daud menghadap Raja Saul. Raja Saul, saya berani loh melawan si Goliat yang gagah itu. Raja Saul berkata, bagaimana mungkin Daud? Kamu kan sangat kecil, masih muda, tidak bisa melawan orang sebesar itu. Dan selama ini juga kamu tidak punya pengalaman sedikit pun di dalam berperang. Kemudian apa jawabnya si Daud? Iya Tuanku Raja, memang selama ini saya tidak punya pengalaman dalam berperang. Tetapi ketika saya menggembalakan domba-domba saya di padang gurun, singa yang datang, kemudian serigala, saya bisa melawan. Sehingga saya bisa mengalahkan serigala dan juga siapapun yang melawan, memakan domba-domba saya. Saya bisa, Raja Saul. Akhirnya Raja Saul berkata, baiklah kalau begitu, saya percaya kepadamu. Dan akhirnya adik-adik, apa yang terjadi? Kakak-kakaknya sudah gelisah, dan juga prajurit yang lain. Mereka mau memasang baju zirah kepada si Daud, ya, baju lengkap. Tetapi Daudnya berkata, kayaknya ini tidak nyaman, ini tidak nyaman, tolong dilepasin. Saya tidak biasa menggunakan baju selengkap ini, berat, panas lagi, tidak bisa. Itu akhirnya dibukalah bajunya ini. Kemudian tiba-tiba si Daud pergi ke danau. Dia ambil batu kecil, kemudian dia simpan di dalam kantongnya adik-adik. Kemudian dia punya ketapel. Nah, siap-siap dia nih, si Daudnya siap-siap ya adik-adik. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Goliat. Nah, sekarang saya bisa melawan kamu, kata si Daud. Kalau kamu menggunakan pedang dan tombak, tetapi saya melawan kamu dalam nama Allah. Nah, kemudian si Goliat bilang, ayolah, mana mungkin kamu bisa melawan saya? Kamu masih kecil, melawan saya yang besar ini, yang gagah ini, katanya. Barulah adik-adik, apa yang terjadi? Mereka melakukan saling melawan, ya, melakukan peperangan. Dan si Daudnya bukan lari, dia mendekati si Goliat. Dia ambil batu yang kecil tadi yang dia simpan di kantongnya, dia pasang di ketapelnya adik-adik. Ya, langsung deh kena di kepalanya si Goliat. Dan kemudian hanya satu loh adik-adik, langsung si Goliatnya dengan menggunakan batu kecil kena
kena di dahinya si Goliat. Langsung Goliatnya jatuh adik-adik. Jatuh si Goliatnya. Nah, ini jatuh. Kemudian langsung si Daud berlari. Baru dia ambil pedangnya si Goliat. Langsung deh dia kasih dilecot. Akhirnya si Goliatnya mati. Dan kemudian orang Filistin berlari ketakutan. Ternyata si Daud yang kecil yang masih muda dan tidak menggunakan baju zirah menang dalam peperangan itu. Dan bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Ya adik-adik, dari cerita ini kamu tahu tanggal 17 Agustus kita juga merayakan kemerdekaan kita bangsa Indonesia. Kita merdeka ya. Semua orang memasang bendera di depan rumahnya. Tandanya adik-adik bahwa tidak ada lagi yang berani menjajah kita. Kita sudah bebas. Kita merdeka ya dari jajahan Belanda, Jepang. Merdeka, kita bebas sekarang. Makanya kamu yang di rumah juga bisa belajar bebas ya, bisa belajar main musik, bisa bernyanyi sepuasnya, kemudian bisa belajar meraih cita-cita setinggi langit ya adik-adik, semuanya karena Tuhan ya adik-adik. Nah, itulah cerita hari ini. Jadi dari firman Tuhan ini adik-adik, dengan diberikan kepada kita kemerdekaan oleh Tuhan Yesus dan memperingatinya tanggal 17 Agustus, maka adik-adik harus mempergunakannya dengan baik, sebaik-baiknya. Nah, sekarang kan disuruh belajar di rumah oleh ibu guru di sekolah, ya kan? Jadi, karena udah disuruh sama ibu guru, bertanggung jawab dong sendiri mengerjakan PR-nya. Jangan sampai disuruh sama mama dari pagi sampai malam PR-nya nggak dikerjakan adik-adik, malas-malasan. Tidak boleh seperti itu. Harus menggunakan kemerdekaan ini dengan sukacita ya, mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi kalau PR-nya sudah ada, jangan ditunda-tunda, segera mungkin dikerjakan. Dan sebelumnya, bagaimana dengan Daud tadi? Dia tidak menggunakan tombak atau lembing atau apapun di dalam melawan Goliat yang besar itu. Tetapi dia melawan Goliat dalam nama Allah. Daudnya berdoa adik-adik kepada Tuhan. Jadi sebelum belajar pagi, setelah bangun, harus berdoa dong kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang benar ya, seperti yang kakak ingatkan waktu-waktu yang sudah lalu. Berdoa kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya, seperti halnya Daud. Maka percayalah bahwa Tuhan juga akan memberkati adik-adik. Itu saja cerita untuk hari ini adik-adik. Sangat singkat ya ceritanya, tetapi semoga adik-adik bisa mengerti dengan baik. Yang merupakan ayat hafalan dari kita terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel ayat 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Nah adik-adik, mohon ya ayat hafalan ini dihafal ya, dihafal. Nah baiklah, semuanya tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita yang sangat singkat hari ini. Meskipun Goliat sungguh besar badannya dan tiada tandingnya dengan Daud, tetapi ketika Daud berjalan bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Engkau, maka Daud memperoleh kemenangan. Begitu juga dengan kami, terlebih adik-adik yang mendengarkan cerita ini. Kami rindu supaya juga Tuhan menolong mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terlebih dalam belajar di rumah, mereka dapat bertanggung jawab untuk hal itu
dan menjadikan Tuhan yang terutama sebelum mereka belajar. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, berkati masa depan mereka, jaga mereka, jauhkan dari sakit penyakit sekecil apapun. Dan kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi, kiranya Tuhan memberkati, menolong orang tua, memberikan kesehatan, memberkati pekerjaan usaha maupun dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita menyanyikan satu pujian. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Mari kita katakan, saya bukan pasukan berjalan. Adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.